Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Quran Surat Fussilat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan IPA kita. Jika sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai makhluk hidup, hari ini kita akan membahas mengenai listrik. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pahami hari ini adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian sederhana. Dengan indikator mengidentifikasi jenis-jenis komponen listrik dan fungsinya. Listrik. Tentunya kita sudah tidak asing dengan yang namanya listrik. Berbagai benda di kehidupan kita sehari-hari menggunakan listrik sebagai sumber energi dan sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik dapat kita bedakan jenisnya berdasarkan alirannya. Ada yang namanya listrik AC atau arus listrik bolak-balik, dan ada yang namanya listrik DC atau arus listrik searah. Perbedaan dari dua arus listrik ini adalah pada ada tidaknya kutub positif dan kutub negatif. Pada listrik AC, arus listrik ini tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif, sehingga arus jenis ini mengalir secara bolak-balik tanpa memperhatikan kutub-kutubnya. Sedangkan pada kutub DC, pada listrik jenis DC, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Jadi arahnya sudah ditentukan dari kutub positif ke kutub negatif. Komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik. Secara sederhana, komponen-komponen listrik akan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada komponen pemasok atau penyedia listrik. Yang kedua ada komponen pengguna energi listrik. Komponen pemasok energi listrik, yaitu komponen yang berfungsi sebagai sumber penghasil energi listrik. Ini adalah komponen-komponen listrik yang berfungsi sebagai sumbernya, jadi sumber penghasil energi listrik. Kalau pada sumber listrik yang di arus AC, kita kenal ada dinamo dan generator. Sedangkan pada jenis arus DC, kita kenal baterai dan aki atau akumulator. Berikut adalah gambar-gambar komponen pemasok energi listrik. Ada generator, dinamo, baterai, dan aki atau akumulator. Komponen pengguna energi listrik, yaitu komponen yang menerima atau menggunakan energi listrik yang telah dihasilkan oleh sumber listrik. Jadi komponen jenis ini yang menggunakan energi listrik. Contohnya di sekitar kita ada lampu, kipas angin, blender, dan jenis-jenis lainnya. Untuk komponen selain dua jenis tersebut, masih ada komponen-komponen lain. Misalnya saklar. Saklar di sini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Ada dua jenis kondisi pada saklar. Ada saklar dalam kondisi tertutup dan saklar dalam kondisi terbuka. Saklar kondisi tertutup dapat diartikan sebagai saklar dalam kondisi dapat menyalurkan arus listrik, atau kita kenal dengan saklarnya sedang mode on. Sedangkan kondisi terbuka, jadi saklar dalam kondisi terbuka adalah saklar dalam kondisi tidak dapat menyalurkan arus listrik atau dalam mode off. Jadi dia satu kondisi dia kondisi on atau saklar tersebut kondisinya tertutup, sedangkan kondisi off yaitu kondisi terbuka. Komponen listrik lainnya adalah sekring.
Sekering ini biasanya kita jumpai di dekat meteran listrik, berfungsi untuk memutuskan arus listrik jika terjadi arus pendek atau konsleting. Jadi jika terjadi konsleting atau arus pendek, maka sekering ini akan memutus. Dia akan memutus arus listrik secara paksa. Mengapa harus diputus? Arus pendek yang terjadi memungkinkan terjadinya kebakaran, terjadinya percikan api. Oleh karena itu, dibentuklah suatu alat kelistrikan yang bernama sekering yang bertugas untuk memutus arus listrik secara paksa jika terjadi konsleting atau arus pendek. Yang ketiga, ada komponen listrik yang namanya kabel. Berfungsi untuk menghubungkan antara komponen listrik yang satu dan yang lainnya. Kalau kita perhatikan, terdapat dua jenis bagian dalam kabel. Ada bagian luar kabel dan bagian dalam kabel. Bagian luar kabel terbuat dari bahan yang bersifat isolator, yaitu bahan yang tidak bisa menyalurkan arus listrik. Contohnya pada karet atau plastik. Sedangkan bagian dalam bagian dalam kabel terbuat dari bahan yang bersifat konduktor atau mampu menyalurkan arus listrik. Biasanya bagian dalam kabel terbuat dari bahan tembaga. Terima kasih. Insya Allah demikian materi dari Ustadz mengenai listrik. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.